Abi Syuja' atau nama kitabnya kitab Al-Ghayah atau Ghayatu At-Takrib atau Matan Abi Syuja', kitab fikih madhab Syafi'i yang akan kita kaji berkaitan tentang wudu, karena wudu merupakan syarat sahnya salat. Jadi kalau kita salah di dalam berwudu tidak sesuai dengan madhab Syafi'i, apalagi tidak sesuai dengan petunjuk Nabi maka sallallahu alaihi wasallam, maka salat kita nanti tidak sah. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yaqbalu salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda. Sesungguhnya Allah tidak menerima salat salah seorang kalian apabila berhadas sehingga dia berwudu. La yaqbalullahu shalah bi ghairi tuhurin wala sadaqah min ghululin. Allah tidak menerima salat tanpa bersuci, dan Allah tidak menerima sedekah dari hasil korupsi atau dari hasil uang yang haram. Oleh karena itu sangat penting bagi kita untuk mengkaji bagaimana wudu yang benar sesuai dengan madhab Syafi'i. Kita tidak ngomong sesuai dengan sabda Nabi dulu, karena madhab Syafi'i pun diambil dari hadis-hadis. Contoh jemaah sekalian, kaum muslimin yang bermadhab Syafi'i di kita di Indonesia ini, contoh dalam mengusap telinga itu dia ada yang cuman begini saja, padahal tidak demikian dalam wudunya madhab Syafi'i ya. Atau hanya begini. Juga bagaimana cara beristinsyak, ada yang dimasukin jari ke hidung. Jadi yang benar istinsyak itu menghirup air, disedot ya. Dan juga bagaimana madhab Syafi'i dalam at-tamadmad, yakni berkumur dan sekaligus istinsyak. Dalam madhab Syafi'i ternyata dengan satu cidukan tangan seperti ini, separuh untuk mulut berkumur-kumur, separuh untuk hidung beristinsyak. Jadi begini. Dan itu jarang dipraktekkan, bahkan hampir tidak ada yang mempraktekkan secara umum kaum muslimin yang bermadhab Syafi'i di Indonesia ini. Maka dari sinilah pentingnya kita untuk mengkaji bagaimana wudu yang benar sesuai madhab Syafi'i gitu. Cuman tadi saya sempat deg-degan juga karena harus selesai bab wudu. Ya enggak mungkin selesai dari maghrib sampai isya. Cuman yang penting jenengan pulang bawa ilmu, insyaallah, bawa faedah insyaallah. Tapi jemaah ya, jadi kitab ini nanti jenengan bisa pelajari keseharian. Jangan hanya wudu, semuanya pelajari. Ya, fikih Syafi'i itu kitab Ghayatut Takrib atau Matan Abi Syuja', karya Imam Al-Faqih Al-Alama Syihabuddin Ahmad ibn Husain bin Ahmad Abu Syuja'. Beliau ini hidup di abad ke-5 jemaah. Beliau hidup di abad ke-5. Ya. Baik, kita masuk ke fasal. Beliau mengatakan furudul wudu wa sunanuhu. Fardu wudu dan sunnah-sunnahnya wudu. Jadi ada dua bahasan. Pertama furud itu bentuk jamak dari al-fardu. Al-fardu ini kewajiban. Maksud kewajiban yakni rukun-rukunnya. Wa sunanuhu, sunan yakni bentuk jamak dari sunnah. Artinya yang kalau dikerjakan berpahala, kalau tidak berdosa. Itu maksud sunnah di sini. Baik. Beliau mengatakan wa furudul wudu sittatu asya'. Dan rukun wudu itu ada 6 perkara. Ya. Kewajiban maknanya rukun. Intinya wudu 6 perkara. 6 ini enggak ada dalam mazhab Syafi'i. Salah satu dari 6 enggak ada, wudunya enggak sah. Beda kalau nanti sunnah-sunnah wudu menurut mazhab Syafi'i. Sunnah-sunnah wudu kalau tidak ada salah satu tidak masalah, wudunya sah. Walaupun nanti akan kita kaji. Kajian kita nanti sistemnya madhab muqaranul madhab, yakni madhab
perbandingan madhab. Jadi bagaimana dengan madhab yang lain dan mana yang roji yang kuat. Kalau yang kuat madhab Syafi'i ya kita pakai. Namun kalau lemah, misalnya tentang mengusap kepala. Kalau menurut madhab Syafi'i, mengusap kepala itu yang rukun cuman sebagian saja boleh. Tapi kalau sunnahnya semuanya. Ini menyelisih madhab mayoritas, madhab Hambali, madhab Maliki, madhab Hanafi, menyelisih madhab mayoritas. Kalau menurut madhab mayoritas, mengusap kepala itu enggak boleh sebagian, harus semuanya. Tapi kalau semuanya dalam madhab Syafi'i, maksudnya kepada sunnah. Tapi kalau furudnya, fardunya, wajibnya, rukunnya, sebagian boleh. Jadi memang demikian, plok ini sudah selesai dalam madhab Syafi'i, sah. Ya. Dan nanti akan kita bahas pendalilannya. Baik. Jadi apa? Furudul wudu ada berapa? Ada 6 perkara. Yang pertama, an-niyatu inda ghaslil wajhi. An-niyatu inda ghaslil wajhi. Niat ketika membasuh. Para jemaah kalau Arab gundul, kalau kan ghin sin lam. Kalau antum bacanya gusli itu artinya mandi. Tapi kalau ghinnya di fathah ghasli, inda ghasli artinya membasuh. Jadi beda. Kalau guslun mandi. Tapi kalau ghaslun apa artinya? Membasuh. Jadi salah baca harokat bisa gawat dalam membaca kitab yang gundul. Tapi alhamdulillah sekarang banyak kitab-kitab yang sudah digondrongkan, dicetak dalam keadaan gondrong. Jadi insya Allah sudah memudahkan, tinggal ya belajar terjemahan. Cuman itu tadi salah baca. Contoh jemaah ada yang salah baca hadis. Dulu kan gak ada harokatnya, dibaca hayatus sauda dawaun likulli syai. Hayatus sauda. Karena nggak ada harokat, nggak ada titiknya. Bisa dibaca habbatus sauda, bisa dibaca hayatus sauda. Kalau habbatus sauda titiknya 1 di bawahnya habbatus sauda artinya jintan hitam. Tapi kalau hayatu titiknya 2, hayatus sauda artinya ular hitam. Jadi dibaca ular hitam jemaah. Jadi hayatus sauda dawaun likulli syai. Ular hitam obat segala sesuatu. Dimakan ular mati akhirnya jemaah. Harusnya habbatu as-sauda. Itu salah baca, salah titik ya. Baik. Nah, jadi niat menurut Imam Syafi'i atau menurut mazhab Syafi'i, niat ketika wudu itu niatnya saat kita minimal membasuh wajah. Minimal itu. Jangan sampai pas sudah membasuh tangan baru niat. Dalam mazhab Syafi'i tidak sah. Ya. Dan niat sendiri para jamaah sekalian, sepakat mayoritas ulama, niat adalah syarat sahnya wudu. Karena wudu ibadah. Tapi yang aneh madhab Hanafi. Kalau menurut madhab Hanafi, untuk masalah wudu ya, tolong perhatikan jangan salah. Madhab Hanafi, wudu itu boleh tanpa niat. Kenapa? Karena wudu itu wasilah. Ini pemahaman madhab Hanafi. Jadi wudu itu hanya wasilah supaya sahnya solat katanya. Sehingga boleh tanpa niat. Ini pendapat yang sangat-sangat lemah, menyelisihi mayoritas. Dan juga dari mana dia beda-bedakan? Mazhab Hanafi ini membedakan wudu ini bukan ibadah tapi wasilah. Ini tentu ijtihad. Maka kesalahan ulama seperti ini enggak boleh diikuti. Termasuk nanti kesalahan mazhab Syafi'i pun jangan diikuti jemaah. Kita kan rusaknya beragama ketika benar salah pokoknya aku Syafi'i, benar salah pokoknya iki lho sing masalah ya mah. Benar salah pokoknya Syafi'i. Ojo. Seperti Imam Abu Hanifah jemaah. Kawin boleh tanpa wali, perempuan boleh. Selama ada mahar sebagai mana jual beli sah. Lah kalau melok mazhab Hanafi sing ini yo enak keenaan jemaah. Jadi wanita tanpa wali boleh. Bahkan subhanallah kalau mengikut mazhab Maliki, menurut Imam Malik, anjing itu makruh. Makruh itu apa artinya? Boleh. Jadi jenengan orang Islam makan anjing boleh. Kata siapa? Mazhab Maliki. Makanya
anjing itu tidak najis dalam madhab Maliki. Lah kalau kita melok madhab koyo ini cuma, pokoknya bener salah Maliki, ya jenengan mangan anjing nih ngono. Walaupun tidak menghalalkan, mohon maaf. Imam Malik enggak menghalalkan anjing tapi memakruhkan. Jadi dalam bermadhab kita harus bijak. Dulu sudah saya bahas di sini. Jadi bermadhab itu boleh, jangan fanatik. Jadikan madhab sebagai khazanah ilmiah. Seperti saya mengkaji madhab Syafi'i di sini untuk pengetahuan, madhab ilmiah. Bukan benar salahnya pokok melok madhab ini enggak. Ya. Baik. Jadi niat ini syarat sahnya wudu. Setuju kita dengan pemahaman madhab Syafi'i, hanya saja niat itu bebas ya, walaupun di awal. Hanya saja Imam Syafi'i kenapa, atau madhab Syafi'iyah kenapa meminimalkan ketika membasuh wajah? Karena yang menjadi fardu di dalam Quran disebutkan yang paling pertama sekali adalah membasuh wajah. Idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum. Jadi karena pertama kali Allah menyebut wajah, kewajiban ya dalam Quran kita berwudu membasuh wajah, berarti minimal pas membasuh wajah hadirkan niat dalam hati. Dan niat ini di dalam hati, enggak ada kaitan lisan cuma. Dalam mazhab Syafi'i pun demikian. Jadi sebenarnya jangan diaku bahwa membaca usolli nawaitu itu jangan diaku mazhab Syafi'i ya. Dalam mazhab Syafi'i sendiri tidak ada penegasan, bahkan hatta Imam Syafi'i sendiri tidak ada penegasan membaca atau melafadzkan niat. Karena ijma' ulama, sepakat ulama termasuk Imam Nawawi yang ulama besarnya Syafi'iyah bahwa niat mahaluhal qalb, niat itu tempatnya dalam hati. Jadi sah niat seperti itu. Adapun dasar niat ini dalam setiap ayat-ayat yang memerintahkan ikhlas itu dalil niat. Tapi yang paling populer hadis Nabi yang antum sering dengar, innama al-a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa ya. Jadi segala sesuatu amalan, wudu amalan, bahkan ibadah wudu ini harus dengan niat. Yang kedua jemaah, wa ghaslul wajhi, yang kedua membasuh wajah. Baik. Jadi membasuh wajah fardu sebagai rukunnya, dan itu disebutkan dalam surah Al-Maidah ayat tentang wudu, Al-Maidah ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum. Ya, demikian pula praktek Nabi sallallahu alaihi wasallam membasuh wajah dalam hadis. Hadis yang terkenal tentang wudu cuma dua riwayat dari sahabat. Satu hadis Utsman bin Affan mempraktekkan wudunya Nabi. Yang kedua hadis Abdullah bin Zaid. Dua sahabat ini mempraktekkan wudunya Nabi. Nah ini yang paling terkenal gitu ya. Ada hadis Abu Hurairah, yang lain ada. Hanya yang paling terkenal dua ini, hadis Utsman dan hadis Abdullah bin Zaid. Dalam hadis Abdullah bin Zaid itu disebutkan summa ghassala wajhahu salatan. Hadisnya Bukhari Muslim. Kemudian Nabi membasuh wajahnya 3 kali. Ya, baik. Kemudian disebutkan nanti bagaimana Nabi membasuh tangan dan seterusnya. Jadi hadis dalil yang menunjukkan membasuh wajah ini rukun dan kewajiban dalam wudu. Satu surah Al-Maidah ayat 6. Yang kedua banyak hadis-hadis diantaranya Bukhari Muslim, hadis dari Abdullah bin Zaid. Dan juga dinukil adanya ijma' membasuh wajah ini merupakan fardu ya dalam berwudu. Imam An-Nawawi dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab demikian kata beliau, ghaslul wajhi wajibun fil wudu'i bil kitabi, kata Imam Nawawi, membasuh wajah di dalam berwudu itu wajib berdasarkan Al-Qur'an was sunan al-mutahharah, dan sunnah, yakni hadis-hadis Nabi yang sahih. Baik. Wajah itu para sahabat sekalian batasannya adalah kalau memanjang dari sini min bain manabiti sya'r ra's, dari mulai sini sampai muntaha adzaqn, dzaqn ini tempat yakni dagu di sini. Kalau melebarnya dari sini, dari ujung telinga ini ke telinga sini ya. Nah, ini wajah. Jadi perempuan ini berarti terkait perempuan nih. Definisi wajah seperti ini
Kalau dalam masalah wudu berarti tidak boleh atau tidak usah untuk membasuh apa ini namanya leher. Karena leher bukan wajah. Dalam hal wanita, wajah untuk menutup aurat berarti leher ini aurat yang wajib ditutup. Kalau sholat wanita boleh nampak wajah ini, tapi jadi rukuhnya itu kalau wanita rukuhnya ini harus sampai sini. Jangan sampai wanita rukuhnya sampai leher sini. Berarti ini di bawah ini aurat yang kelihatan. Jadi perkara wajah ini berkaitan aurat perempuan dalam sholat berkaitan tentang wudu. Nah, termasuk al-idhar, ya. Al-idhar itu jambang, ya. Al-idhar itu jambang bagian dari wajah, harus terbasuh. Nah, termasuk nanti akan dikaji tentang lihyah, jenggot. Namun itu sunnah. Imam Syafi'i memasukkan mentakhlil, menyela-nyela jenggot itu bagian dari sunnah-sunnah wudu. Kita bahas yang wajib dulu ya. Baik. Jadi kalau membasuh sebagian wajah tidak sah wudunya. Ya, tidak sah. Dan ini disebutkan ijma oleh Imam Nawawi. Kata Imam Nawawi, ijma kalau wudu basuh wajahnya tidak sempurna semuanya tidak sah. Maka hati-hati, ini batasannya. Memanjang dari tempat tumbuh rambut ini sampai ke dagu, dari sampingnya dari telinga ini ke telinga. Ya. Yang ketiga jemaah, wa ghaslul yadaini ma'al mirfaqaini. Perhatikan lafadznya ma'a. Jadi dalam ayatnya kan ila, sampai di sini ila maknanya ma'a. yakni membasuh kedua tangan bersama dengan sikut. Jadi sampai sikut itu bukan sikutnya tidak terbawa, sikutnya yang harus terbasuh. Ya, ini Al-Maidah. Pokoknya dalil tentang rukun-rukun wudu yang disebutkan dalam kitab ini, ya, itu berasal sumbernya dari Al-Maidah ayat 6. Kata Allah, wa aydiyakum ilal marafiqi, dan basuh pula lah tangan-tangan kalian sampai kepada siku. Maksudnya bersama siku, ya, dan ini ijma. Jadi dalilnya Al-Quran, dalilnya hadis-hadis Nabi berkaitan wudu, dan juga ijma. Jadi dua sikut masuk ke dalam tangan, ya. Taib. Wajib untuk dicuci. Kalau tidak berarti wudunya tidak sah. Kalau sikut tidak terbasuh, hati-hati. Kalau sikut tidak terbasuh berarti tidak sah wudunya. Dan ini ijma sepakat madhab yang 4. Madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan madhab Hambali. Ya, taib. Kemudian bagaimana kalau di kuku ini ada kotoran yang mencegah air masuk, maka ini tidak masalah, ya, dianggap sah apabila di bawah kuku misalnya ada kotoran, ya, maka disebutkan di sini dalam madhab mayoritas, madhab Hambali, madhab Maliki, madhab Syafi'i, diantaranya Imam Ghazali, ya, yang mengatakan idza kana yasiran fa innahu la yamna usulal ma'. Kalau cuma sedikit kotoran yang ada dalam kuku maka tidak masalah, ya. Artinya karena kita juga sulit untuk membuangnya maka tidak masalah. Terkadang kan di bawah kuku ini ada kotoran sehingga mungkin air tidak masuk, itu tidak masalah di bawah kuku. Tapi kalau kukunya pakai cat, ya jelas tidak boleh. Ya, kalau pakai cat seperti perempuan, ya, pakai apa namanya, cutek, apa namanya, kutek, ya. Kalau pakai henna, pacar, itu sah, tidak masalah. Baik. Yang keempat para jemaah, wa mashu ba'dir ra'si. Perhatikan di sini. Dan mengusap. Mengusap sebagian kepala. Ada dua dalil kenapa dalam mazhab Syafi'i yang menjadi wajib itu sebagian kepala saja sudah sah. Satu, memahami surah Al-Maidah ayat yang ke-6 tadi, Allah mengatakan wamsahu biru'usikum, kan itu ya. Dan usaplah biru'usikum, ba di sini di dalam mazhab Syafi'iyah dikatakan ba'nya ba at-tabi'idiyah.
ba yang menunjukkan sebagian. Namun menurut mayoritas ulama, ba di sini itu ba yang menunjukkan makna al-ilsaq, makna yang mencakup menyeluruh. Seperti Allah memerintahkan tawaf bil baitil atiq, tawaf bil baitil atiq. Sama ba di sini dengan ba ngusap kepala. Jadi usap kepala semuanya, dan itu juga prakteknya Rasulullah dalam hadis-hadis. Jadi dari sisi bahasa seperti ini lemah dalam mazhab Syafi'i. Yang benar mazhab mayoritas. Ya. Yang kedua dalilnya dari hadis. Mazhab Syafi'i kenapa membolehkan dianggap sah kewajiban wudu walaupun sebagian, karena Nabi mengusap. Dalam hadis yang sahih Nabi mengusap nasiyah. Nasiyah itu dahi, ya, nasiyah. Cuman perhatikan, Nabi juga selain membasuh nasiyah dalam hadis itu, Nabi mengusap imamah, mengusap sorbannya. Artinya jemaah, kalau menurut madhab mayoritas dibolehkannya kita mengusap hanya dahi saja, ya, sebagian rambut, itu ketika kita pakai sorban, jadi sorban diangkat sedikit, dahi diusap dan sorbannya pun diusap. Itu yang dibolehkan. Tapi kalau kita rambutnya nggak pakai sorban, tidak boleh dalam madhab mayoritas. Jelas ya? Jadi madhab mayoritas masalah mengusap itu al-isti'ab, jangan sebagian. Adapun dalil yang jadikan dalil oleh madhab Syafi'i dalam hadis itu Nabi kasusnya ketika beliau mengusap imamah. Kalau mengusap imamah, na'am, boleh imamah diusap, tapi usap juga dahi. Jelas jemaah ya? Nah, ini ijtihad ulama, dalam hal ini kita tinggalkan. Jadi mengikuti madhab mayoritas, ya, sebagaimana mengusap ketika tayamum, ya. Mengusap tayamum enggak sebagian, ya semuanya, wajah ya semua wajah. Gitu. Jadi mengusap antara mengusap dalam berwudu, mengusap dalam tayamum sama maknanya. Yang bisa kita contohkan seperti perintah tawaf. Ya, tawaf bil baitil atiq, ba di situ bukan sebagian Ka'bah. Kalau tawaf di sebagian Ka'bah saya tidak sah tawafnya. Ya. Jadi perintah tawaf bil baitil dengan perintah mengusap birruusikum sama, ba-nya ba lil ilsaq, ba untuk menunjukkan semua, bukan untuk menunjukkan sebagian. Demikian dalam hadis summa masaha bi ra'sihi, lalu beliau Rasulullah dalam hadis Bukhari Muslim mengusap. Tidak disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap sebagian, kecuali dalam hadis ketika Nabi mengusap apa tadi? Imamah. Imamah itu sorban yang dililit, bukan sorban seperti orang Saudi Arabia. Jadi sorban yang disebut imamah yang boleh kita mengusap kalau wudu tanpa kita melepas, itu sorban yang memang dililit, yang memang kita kesulitan kalau sampai bongkar pasang. Seperti sorbannya orang-orang sebagian Yaman, ya, sebagian mana lagi jemaah, Abu Dhabi atau mana ya, Maroko, pokoknya yang dililit. Ya. Adapun sorban Saudi itu bukan imamah, disebutnya al-qutrah atau syamagh. Al-qutrah atau syamagh. Ya. Itu enggak boleh diusap. Peci kita ini enggak boleh diusap karena gampang dilepas. Ya, ini yang susah. Makanya seperti sepatu boleh diusap ketika kita berwudu dengan syarat tentu. Ya. Baik. Nah, bagaimana cara mengusap kepala jemaah? Perhatikan cara mengusap kepala enggak ada perbedaan. Ya. Cara mengusap kepala nanti juga akan disebutkan di dalam sunnah-sunnah wudu dalam madhab Syafi'i, ya, karena kalau menurut madhab Syafi'i, ya, mengusap kepala semua itu juga disyariatkan, namun hukumnya tidak wajib. Tapi menurut madhab mayoritas hukumnya wajib. Ya. Nah, cara mengusap, yakni perhatikan dari mulai dalam hadis dikatakan, dan ini jumhur, ya, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, madhab Hambali Syafi'i, dan dinukil adanya ijma' cara mengusap kepala. Kalau semua, ya caranya perhatikan jemaah, dari mulai bada'a min bimuqaddami ra'sihi, bada'a bimuqaddami ra'sihi. Jadi Nabi memulai dari
depan tempat tumbuh rambut, hatta dhahaba bihima ila qafahu, sampai dijalankan ke tengkuknya. Kemudian summa raddahuma, kemudian dikembalikan ilal makanil ladzi bada'a minhu, ke tempat semula. Jelas jemaah? Nah ini madhab Syafi'i, begitu caranya. Semua madhab. Adapun yang tadi dikatakan sebagian kepala, maksudnya ya cukup sebagian kepala depan sini. Ya. Adapun kalau sampai semua seperti ini, itu sunnah dalam mazhab Syafi'i. Namun yang benar itu semua adalah wajib. Hanya saja sekarang berapa kali jemaah? Nah ini, menurut mazhab Syafi'i mengusap itu 3 kali. Ya. Tapi menurut mazhab mayoritas jumhur ulama Hanafi, Maliki dan juga Imam Ahmad bin Hanbal, yang namanya mengusap dalam semua bersuci jemaah, baik mengusap sepatu, mengusap tayamum, mengusap wudu, semuanya hanya sekali. Dan dalilnya kuat bahwasanya Nabi SAW ketika menyebutkan dan mempraktekkan beliau berwudu itu membasuh wajah, tangan, disebutkan ada yang 3 kali, ada yang 2 kali, ada yang sekali. Tapi manakala menyebutkan mengusap kepala, Nabi Muhammad SAW tidak melakukannya 3 kali. Jadi mengusap kepala itu dalam mazhab Syafi'i betul 3 kali, tapi itu pendapat yang lemah. Mengusap kepala itu pada jemaah sekali saja. Lihat hadisnya, summa masa ra'sahu biyadaihi. Kemudian beliau Rasulullah, hadis Bukhari Muslim, hadis sahih, dan banyak hadis dari riwayat yang lain, boleh mengusap kepalanya dengan kedua tangannya. Nah, dalam hadis Utsman juga beliau Rasul summa masa bi ra'sihi. Dan segi pendalilannya di sini, falam yudkar fihi adadun kama dzukira fi ghairihi. Dan tidak disebutkan para sahabat dalam mempraktekkan wudu ketika mengusap, tidak disebutkan berapa bilangannya. Cuci tangan 3 kali, semua 3 kali, semua 3 kali. Giliran mengusap kok nggak disebut. Bahkan ada yang riwayat khusus menyebutkan marotan wahidatan. Tegas lagi. Cuman oke lah, anggap hadis penyebutan sekali anggap nggak ada. Dalilnya ketika disebutkan yang lain-lain 3 kali, kok mengusap enggak disebutkan? Fa'ulima anna tikrar waqa'a fi ma'adam mashir ra'si. Ini menunjukkan bahwa pengulangan lebih dari sekali itu hanya ada pada selain mengusap kepala. Berkumur, istinsyak, kemudian basuh wajah, tangan, kaki. Ya jemaah. Apalagi ada hadis yang menyebutkan wa masah bi ra'sihi maratan wahidatan. Beliau Rasulullah mengusap kepalanya sekali usapan. Dan juga jemaah namanya mengusap ya, ini min babi rukhsah. Mengusap itu bentuk rukhsah. Sehingga wala yang bagi tikrar, kalau bentuk rukhsah keringanan itu tidak pantas untuk diulang-ulang. Namanya keringanan. Kan keringanan. Semua kita ini kan diperintahkan membasuh jemaah. Jaroyatul ma, membasuh itu artinya mengalirkan air. Wajah dan semuanya. Coba jenengan bayangkan kalau kepala pun kita diperintah Allah untuk membasuh. Apa anda memberatkan setiap mau sholat kita untuk keramas berarti? Ini keringanan dari Allah. Semua keringanan bentuknya mesti sekali. Keringanan itu tidak pantas sampai berulang-ulang. Falayam bagi tikrar. Maka mengusap sepatu sekali. Mengusap tayamum sekali. Tayamum, ya, tepukan dulu wajah. Sekali. Jangan ditepuk lagi langsung, cuma langsung tangan sekali. Jadi tayamum sepatu sekali. Jangan sepatu diulang-ulang. Digosok. Ini nanti keluar jinnya. Sekali. Maka sekali lagi sebuah kaidah, annal masha min babbi rukhsah fala yanbaghi tikrar. Yang namanya mengusap itu bagian dari rukhsah dari Allah, keringanan supaya kita tidak berat. Bayangkan kalau wudu kita harus membasuh kepala, keramas berarti. Tapi tidak, ini keringanan. Kalau ini keringanan, fala yanbaghi tikrar, tidak untuk diulang. Makanya disebutkan annahu mashun wal mashu la yusannu fi tikrar.
Maka mengusap kepala itu ya mengusap, sementara mengusap tidak disunahkan mengulang, berulang-ulang seperti mengusap sepatu, mengusap tayamum atau mengusap al-jabirah. Al-jabirah itu kaos kaki, ya. Nah, kemudian nanti akan kita bahas tentang telinga, jemaah ya. Telinga di sunnah-sunnah wudu. Yang kelima, apa yang kelima? Kewajiban atau rukun wudu. Wa ghaslur rijlaini ilal ka'baini. Membasuh, perhatikan jemaah, dua kaki sampai mata kaki. Ya, ini surah Al-Maidah ayat 6 juga. Berarti berapa poin? Membasuh wajah, terus tangan, terus mengusap kepala, terus kaki. Ini terdapat di Al-Quran Al-Maidah ayat 6. Wa arjulakum ilal ka'baini, dan kaki-kaki kalian basuh sampai mata kaki. Dan ini ijma. Jadi kalau ada mengatakan membasuh kaki itu sunnah, ini aliran sesat. Kalau mengatakan sunnah ya aliran sesat. Tapi kalau yang lain ya memang mahal khilafiyah, itu khilaf tidak masalah. Tapi kalau misalnya membasuh, ini ijma bahwa itu adalah kewajiban wudu. Artinya tidak sah wudu tanpa membasuh kaki, kecuali kita mengusap sepatu, ya boleh. Ada pembahasannya tentang masul khufain. Baik, yang keenam, at-tartibu ala ma dzakarnahu. Tertib, ya, tertib itu urutan, berurutan. Yani kalau Allah menyebut di Quran itu wajah dulu baru mengusap, maka jangan mengusap dulu baru wajah. Atau kaki dulu gitu, mundur gitu ya jemaah. Wudunya kaki dulu. Maka ini tartib ini merupakan kesepakatan. Jadi tartib itu artinya berurutan. Dan Allah mengatakan dalam Quran tentang tentang ibadah umrah, ya, ibadah haji umrah. Abda'u bima bada'allahu bihi. Abda'u bima bada'allahu bihi. Aku memulai apa yang Allah mulai. Yani Allah urutkan seperti itu kita dalam beribadah, seperti dalam berwudu. Maka hukum tartib ini fardu. Di antara fardunya wudu, dan ini madhab Syafi'i, madhab Hambali, ya, dan banyak ulama-ulama lain. Nah, adapun dasarnya surah Al-Maidah, Allah menyebut faghsilu wujuhakum, wajah dulu, wa aydiyakum, lalu tangan, lalu amsahu bi ru'usikum, lalu kepala, lalu wa arjulakum. Urutannya harus seperti ini, ya. Jadi, dan juga dalam praktek wudunya Nabi dalam hadis-hadis. Jadi dalilnya Al-Quran, dalilnya hadis tentang tertib ini berjemaah. Praktek Nabi yang disebutkan oleh para sahabat, ya. Nah, inilah 6. Coba dihafal dalam mazhab Syafi'i, fardunya wudu ada berapa? 6. 1, an-niyah. Kapan niatnya? Inda ghuslil wajah. Yang kedua? Naam. Ghuslul wajh. Yang ketiga? Nah, ghuslul yadaini ilal mirfaq. Yang 4, mashu ra'si mashu ba'di ar-ras. Namun ini pendapat yang lemah. Yang kuat mazhab jumhur, ya. Terus yang kelima, Naam. Kemudian yang terakhir at-tartib. Nah, sekarang wasunanuhu, dan sunnah wudu asyratu asya, 10 perkara. Jadi 6, yang sunnahnya 10. Yang pertama at-tasmiyatu. Tasmiyah artinya sama yusammi, artinya menyebut nama Allah. Jadi lafadznya itu tasmiyah itu bismillah. Jadi bukan basmalah jemaah. Dibedakan antara tasmiyah dengan basmalah. Kalau basmalah itu ucapan bismillahi ar-rahmani ar-rahimi. Itu basmalah. Adapun kalau tasmiyah itu ketika mau makan, menyembelih, termasuk berwudu. Itu tasmiyah menyebut bismillah. Makanya dalam hadis la salata liman la wudu'a lahu wa la wudu'a liman lam yadhkur ismallah alaihi. Tidak sah salat tanpa wudu, dan tidak apa? Sebagian ulama mengatakan tidak sah wudu. Namun ini kurang tepat. Apalagi hadis ini, sebenarnya hadis ini sebagian ulama ada yang mendhaifkan hadis ini jemaah. Oke, kalaupun maknanya hadis ini dianggap sahih, maka maknanya bukan tidak sah, ya, wudu tanpa tasmiyah, tapi tidak sempurna.
Dan ini sesuai dengan madhab Syafi'i, kita setuju. Jadi dalam madhab Syafi'i pun bahwa tasmiyah itu sunnah, dan ini benar. Ya, sebagaimana jumhur para fuqaha dari madhab Hanafi, Maliki dan madhab Syafi'i. Adapun menurut madhab Hambali, tasmiyah ini hukumnya wajib. Jadi tasmiyah ini ada perbedaan pendapat di karangan para ulama, para jemaah. Tasmiyah ini kepada dua pendapat. Ya, kepada dua pendapat. Menurut madhab Hambali apa hukumnya? Wajib. Ini kalau orang tidak baca bismillah saat wudu berdosa. Namun jumhur, mayoritas ulama Syafi'iyah, Hanafiyah, Malikiyah, maka hukumnya sunnah atau mustahab. Ya. Mana dasar atau dalilnya jemaah? Ya. Dalilnya adalah hadis ayat tentang wudu itu enggak disebutkan kan tasmiyah. Berarti tidak wajib. Kalau wajib pasti Allah sebutkan gitu dalam ayat Al-Qur'an. Tadi surah Al-Maidah ayat berapa? Ayat 6. Itu dalil yang pertama. Apalagi kata Nabi, tawaddo kama amarakallah. Berwudulah kamu sebagaimana yang Allah perintahkan. Sementara Allah perintahkan di situ enggak ada tasmiyahnya. Gitu. Ini menunjukkan tasmiyah tidak wajib. Karena tasmiyah tidak diperintah Allah dalam Quran maknanya. Walaupun nanti kita bahas ada dalam hadis kan itu. Ya. Jadi intinya tasmiyah itu sunnah. Kita baca berjemaah. Ya, kita baca bahkan di dalam hadis peristiwa tentang Nabi ketika berwudu, Nabi perintah para sahabat untuk berwudu, cuman nggak ada air kan saat itu. Nabi akhirnya ada air, cuman sedikit dari air dari sahabat, kemudian Nabi berwudu. Kemudian kata Nabi, bacalah bismillah. Lalu akhirnya air yang cuman sedikit di wadah kecil ya. Nabi setelah berwudu, bekas airnya Nabi dipakai wudu oleh para sahabat. Anas cerita saat itu sekitar 70 orang sahabat bisa wudu dari air yang satu mangkok kecil saja. Hingga habis-habis. Ini mukjizat air ya, bekas wudu. Ini bekasnya Nabi ini memang barokah. Air ludahnya Nabi itu barokah, keringat Nabi barokah. Tapi kalau air ludah antum bakteria. Kalau air ludah Nabi barokah. Dan tidak boleh dikiaskan dengan ulama kiai, habaib. Tidak boleh. Hatta Abu Bakar, Umar, ini kan sahabat-sahabat yang spesial. Tidak diriwayatkan mereka saling ambil berkah. Umar ngalap berkah ludahnya Abu Bakar, enggak ada juga. Abu Hurairah sakit mata, sini kata Umar, tak ludahin kamu, enggak ada. Maka jangan kita sok-sok ingin seperti Rasulullah. Ini kekhususan beliau jemaah. Rambut Nabi, ya cincin Nabi, pakaian Nabi ini berkah. Kalau memang dipastikan itu, karena para sahabat juga ngalap berkah dengan keringat Nabi, rambut Nabi. Tapi sekarang ada rambut Nabi panjangnya sampai 7 meter, ini rambutnya sopo saja jemaah. Makanya kata para ulama sekarang ini banyak ya kita nggak bisa memastikan yang dikatakan sekarang rambut Nabi dimuseumkan, wallahu alam. Ya, kita tidak mengatakan iya dan tidak mengatakan juga tidak. Hanya saja secara umum sekarang ini yang namanya peninggalan Nabi hampir dipastikan punah, enggak ada lagi sendal Nabi. Ya, jadi apalagi zaman dulu yang mendapatkan cincin Nabi seperti Utsman, dapat cincin Nabi jatuh ke sumur enggak nemu lagi, jatuh. Oh kalau kita sudah heboh sumurnya dibongkar kalau itu cuma. Utsman cincin Nabi lo jatuh ke sumur, sudah selesai. Bukan berarti ya sudah kalau jatuh sudah selesai. Oh kalau kita dibongkar sak sumur-sumur aja mah. Ini cincin Nabi ini kan gitu. Berkah betul. Gitu. Mungkin jangankan cincin Nabi, cincin mbah saja. Oh masya Allah dikasih sama kiai cincin tuh masya Allah cuma dilapin pas satu surah dimandikan kan itu. Baik, apa azan tadi? Belum. Baik. Pendapat yang kedua, ini pendapat mayoritas ulama para jemaah, dia sunnah ya. Jadi kalaupun hadis itu sahih, tidak ada wudu, maknanya tidak sempurna wudu yang tidak membaca bismillah ya. Baik. Yang kedua, sunnah wudu wa ghuslul kaffaini qabla idkhalihima al-ina. Ya, membasuh dua telapak sebelum dimasukkan kedua telapak ini ke dalam bejana.
Ini tentu kalau kita berwudu dari bejana. Jadi sunnahnya kalau kita pakai ember berwudu itu jangan langsung kita celupkan, tapi dituangkan begini. Sebagaimana Utsman bin Affan ketika beliau meminta air wudu untuk dipraktekkannya wudu Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian Utsman membasuh kedua telapaknya dengan dituangkan. Demikian pula hadis Abdullah bin Zaid. Jadi jangan dikobok langsung gitu jemaah. Ini walaupun kita tidak bangun tidur ya. Tidak bangun tidur, caranya adalah dengan dibasuh kedua telapak tangan, kemudian setelah itu baru boleh dikobok. Nah, adapun kalau pakai keran ya tidak perlu untuk bingung-bingung kan, karena sudah mengalir. Nah, dan ini sunnah ya, tidak wajib, ini berdasarkan ijma'. Jadi sepakat para ulama kalau membasuh dua telapak tangan itu sunnah, bukan wajib. Di awal wudu cuma ya. Jadi membasuh dua telapak tangan ini di awal wudu. Dan nanti kita praktekkan. Jadi cara membasuh ini dengan di sela-sela. Termasuk nanti ketika membasuh tangan gini juga ya. Sampai yang sikut ini di sela-sela gini. Baik. Yang ke berapa? Baik. Jadi hadis Abdullah bin Zaid tadi, fa'akfa ala yadihi minat taur. Beliau menuangkan ke tangannya dari wadah atau dari baskom, dari ember taur itu. Jadi dibeginikan. Baru dicuci. Faghassala yadihi salasa, dicuci 3 kali. Yang ketiga, ini kita bahas agak penting, al-madmadatu wal istinsyaq, yaitu berkumur dan istinsyaq. Menurut mazhab Syafi'i, apa hukum al-madmadah wal istinsyaq? Sunnah. Kan sunnah wudu. Ingat kita sekarang bahas sunnah wudu sekarang. Tapi menurut mazhab mayoritas para jemaah, dan ini pendapat yang kuat, gitu ya. Pendapat yang kuat bahwa berkumur dan istinsyaq, apa itu? Kalau berkumur memutarkan air di mulut. Ya, dipaham ya, berkumur. Adapun al-istinsyaq bukan membersihkan dengan jari. Ada di antara kita wudunya begini. Jadi kayak lagi ngupil gitu, enggak cuma. Jadi menyedot, istinsyaq itu menghirup, ya. Nah, berkumur dari istinsyaq ini menurut madhab mayoritas hukumnya wajib. Madhab Hambali, ya, termasuk para ulama di antaranya Syekh Albani, Ibnu Taimiyah, ya. Dari sisi mana wajibnya kita ingin tahu gitu. Dari sisi mana wajibnya dan dari sisi mana imam atau mazhab Syafi'i yang mengatakan sunnah, ya. Jadi kita ini jangan hanya tahu ulama khilaf, bagaimana mereka bisa menjadi khilaf usul masalahnya di mana. Kan gitu jemaah. Sehingga kita nanti bisa ambil pendapat ini berarti minimal kita penuntut ilmu ini ada gambaran. Ada gambaran. Kecuali kalau kita nampak semua dalil-dalilnya kok nampaknya kuat, kita bingung, baru kita taklid. Kalau kita bingung, baru kita taklid mana di antara ulama yang paling bertakwa, yang paling dalam ilmu, yang paling bertakwa kita ambil. Tapi kalau kita bisa melihat penuntut ilmu, bisa tahu dalil-dalil, karena mereka membawakan dalil, maka mana yang paling kuat itu yang kita ambil. Azan? Oh, masya Allah. Baik. Nah, yang pertama dulu berjemaah, dalil yang mengatakan wajib, ya, dalil yang mengatakan wajib. Surah Al-Maidah ayat berapa tadi? Ayat 6. Apa yang Allah perintahkan pertama kali? Faghsilu wujuhakum. Sementara mulut dan hidung ada di mana? Itu yang menunjukkan wajib. Sementara mulut berkumur, hidung menghirup, istinsyaq, itu ada di mana mulut dan hidung? Ada di kaki atau di tangan? Di wajah. Maka faghsilu wujuhakum, masuk di dalamnya mulut dan hidung, yakni masuk di dalamnya berkumur dan beristinsyaq. Ditambah hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada perintah dari Nabi, hadis Abu Hurairah. Hukum asal perintah menunjukkan kepada wajib. Apa kata Nabi? Idza tawadha'a ahadukum, apabila salah seorang kalian berwudu, maka falyaj'al fi anfihi,
maka sedotlah air di hidungnya. Ini kan perintah. Sedotlah air ke hidungnya, sumaliyansur, lalu istinsarkan. Istinsar itu jemaah, istinsar itu adalah mengeluarkan air dengan didorong kuat, bukan dibiarkan jatuh, bukan. Jadi gitu loh jemaah. Apa bahasa Jawa nih? Yo ngono iku. Gitu loh jemaah. Itu istinsar. Jadi bukan ngedot. Nah, bukan gitu. Ya. Jangan sekedar dijatuhin, tapi dan pegang tangan kiri. Gitu. Itu istinsar. Nah, ini hadis, "Waman istajmara falyutir." Siapa yang istijmar, cebok dengan batu, maka hendaknya gunakan 3 batu dan seterusnya. Hadis ini sahih. Ya. Dan juga dalil yang terusnya. Dan juga Nabi Muhammad dalam praktek wudunya, semua praktek wudu Nabi enggak ada penyebutan tanpa berkumur, semuanya kumur. Hadis Utsman, hadis Abdullah bin Zaid, hadis Abu Hurairah, semuanya pakai kumur. Kalau Nabi terus kumur, terus apalagi Nabi perintahkan, ini menunjukkan kepada wajib. Jadi dalam hal ini yang benar wallahu taala alam madhab jumhur, bukan madhab Syafi'iyah. Jadi madhab jumhur yang mana berkumur dan istinja hukumnya wajib. Jadi cara istinsak. Nah, sekarang cara berkumur insyaallah paham. Bagaimana cara berkumur dan istinsak menurut madhab Syafi'i sekarang? Ya, walaupun kata beliau sunnah, oke, enggak masalah. Tapi caranya bagaimana dalam mazhab Syafi'i? Caranya adalah para jemaah, yaitu an yajma'ahuma fi gharfatin wahidatin. Kita kumpulkan air di satu telapak tangan. Mazhab Syafi'i. Bahkan saya nukilkan perkataan langsung beliau, langsung Imam Syafi'i sendiri yang berkata di dalam kitabnya Al-Um. Jadi satu telapak begini, lalu diambil separuh air untuk berkumur dan separuh untuk beristinsyak. Fayakhudhu gharfatani yatamadmadu minha, ambil separuh untuk berkumur, tsumma yastansik, lalu beristinsyak. Jadi ambil air begini jemaah. Memang karena sudah berpuluh-puluh tahun kita biasanya ngene jemaah. Kadang-kadang sak gayung itu untuk kumur tok. Sak gayung besar untuk kumur tontek. Itu jangan jemaah. Maka subhanallah wudu bisa Rasul yang rambutnya panjang itu bisa wudu cuma dengan satu mud jemaah. Ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi caranya begini. Memang kalau belum terbiasa mungkin kayak enggak terasa gitu jemaah. Jadi bayangkan segini, separuh ke mulut, separuh ke hidung. Buang. Kalau kumur ini dibuang kan, kumur yang ada di hidung sekali lagi. Jadi 3 kali. Berarti 3 kali 3 cidukan. Ya. Nah, sekarang kita lihat perkataan Imam Syafi'i rahimahullah taala. Wa ahabbu ilayya. Ini dalam kitab Al-Um. Dan saya menyukai an yabda al-mutawadhi'u ba'da ghasli yadayhi. Bagi orang yang berwudu setelah membasuh kedua telapak tangan itu, an yatamadmada, untuk berkumur, wa yastanshiqa salatan, dan beristinsyak sebanyak 3 kali, ya'khudha bi kaffihi gharfatan, dia ambil dengan telapak yang satu cidukan, li fihi wa anfihi, 1 cidukan dengan telapak ini untuk mulut plus sekaligus untuk hidungnya. Mulut yakni berkumur, hidung yakni untuk istinsyak. Wa yudkhilal ma' anfahu wa yastabligha biqadri ma yara annahu ya'khudhu bi khayashimihi, dan juga berlebihan dalam beristinsyak. Ini sunnah jemaah, nanti akan kita bahas. Jadi kalau berlebihan dalam istinsyak itu sunnah, istinsyaknya sendiri kalau mazhab jumhur hukumnya wajib. Jelas jemaah ya? Adapun berlebihan itu sampai ada sensasi di sini kelihatan apa? Terasa apa jemaah? Terasa panas. Itu kata Nabi SAW ya, perintah untuk balik fil istinsyak gitu. Ila an takuna shaiman. Jadi berlebih-lebihanlah dalam berkumur, dalam beristinsyak, kecuali kalau sedang puasa. Nah, dari hadis ini kecuali ketika sedang puasa. Jemaah ya. Dalam hadis ini jemaah, para ulama melarang
ketika sedang berpuasa untuk menggunakan obat tetes, melarang obat tetes yang akan nanti masuk ke hidung. Karena kita dilarang menghirup air berlebihan ketika sedang berpuasa, ya kan? Sementara ada obat tetes yang kalau masuk ke hidung itu, atau misalnya obat tetes apa yang masuk ke hidung biasanya? Mata. Jadi yang masuk ke hidung maka dilarang. Adapun telinga tidak masalah. Ya. Adapun yang obat tetes, paling mungkin obat tetes hidung, maka tidak diperbolehkan ketika sedang berpuasa. Ya. Baik. Adapun memisah, kita kan biasanya berkumur dan istinsyak memisah. Ini bukan madhab Syafi'i. Ya, jadi kumur dulu, baik dengan 2 atau 1 berkumur 3 kali, lalu dipisah. Sudah itu apa? Hidung dipisah seperti ini, al-fasl, maka ini bukan madhab Syafi'i. Adapun madhab Syafi'i al-wasl. Wasl yakni digabungkan, disambung antara berkumur dan al-istinsyak. Ya, jadi begini Mas, ambil air, ambil lagi, ambil lagi 3 kali, boleh. Nanti akan kita bahas wudu itu wajibnya sekali, wajibnya. Namun 2 kali itu sunnah, 3 kali lebih besar lagi pahalanya. Tapi sesuai dengan air. Kalau air kita sedikit, maka wudu sekali-kali aja. Dan juga nanti hadis Abdullah bin Zaid menunjukkan boleh berwudu itu tangan kanan kita dicuci 3 kali, tangan kirinya cuma 2 kali. Itu dilakukan Nabi dalam hadis Abdullah bin Zaid. Jadi tidak harus kalau sudah cuci 3 kali berarti harus 3, enggak jemaah. Yang kanan 3 kali, yang kiri tangan sekali basuhan, boleh tidak? Boleh. Hadis Nabi Abdullah bin Zaid, hadis Bukhari Muslim, hadisnya sahih. Justru dan ini ada bahasan-bahasan ya, wudu yang boleh itu misalnya boleh telanjang, boleh berbicara, ya wudu itu. Berwudu telanjang boleh berwudu, cuman bukan telanjang wudunya di luar, jemaah, wudu di kamar mandi sendirian, ya, mungkin mau mandi junub atau setelah mandi dan semisal. Berbicara juga dibolehkan, ya. Baik. Baik. Rodo panjang kita ini. Ya cuma. Loh, piro sunane piro? Semuanya 10. Akeh, Pak. Iya. Kapan-kapan dilanjut ya, insyaallah ya. Dilanjut kapan-kapan. Nggak bisa terus ngaji mazhab Syafi'i jemaah. Terus itu kalau bisa. Jangan wudu aja, salatnya terus. Nanti akan terbahas kunut. Nah, nanti ono kunutnya nanti. Baik, karena waktu ya yang mepet memang, maka insyaallah kapan kita lanjutkan ya, karena masih panjang. Minimal jenengan dapat gambaran bahwa kita boleh bermadhab, hanya saja tidak boleh fanatik. Mana yang lemah kita tinggalkan, ya, mana yang kuat yaitu yang kita ambil. Terkadang madhab mayoritas juga belum tentu kuat. Bisa jadi walaupun madhab itu minoritas misalnya, bisa jadi kuat dalam masalah pendalilan. Nah, Allah Ta'ala alam. Demikian mungkin ini yang bisa kita bahas, kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.